Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad mulai dikenal luas di India pada akhir abad ke-19 sebagai seorang ulama yang banyak menulis tentang agama Islam. Ia tinggal di Punjab dan sering berdebat dengan para pemuka agama dari kelompok lain. Pada awalnya, ia lebih dikenal karena tulisan dan dakwahnya. Tapi sekitar tahun 1889, Mirza Ghulam Ahmad mulai membentuk kelompok pengikutnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, ia mengaku sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan juga sebagai Imam Mahdi. Menurut ajarannya, kedatangan kembali Nabi Isa bukan berarti Nabi Isa akan turun secara fisik dari langit. Ia percaya bahwa nubuat tersebut telah terpenuhi melalui dirinya. Klaim ini membuat perdebatan tentang dirinya semakin besar. Para pengikutnya kemudian membentuk sebuah komunitas yang dikenal sebagai Ahmadiyah. Mereka percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang diutus Tuhan untuk membimbing umat Islam. Namun banyak juga ulama muslim yang menolak klaim tersebut. Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tahun 1908 di Lahore. Namun pengikutnya tetap melanjutkan ajarannya setelah ia meninggal. Mereka terus menyebarkan ajaran Ahmadiyah ke berbagai wilayah dan membentuk komunitas di banyak negara. Ali Muhammad Shirazi. Pada tahun 1844, seorang pedagang muda berusia sekitar 24 tahun bernama Ali Muhammad Shirazi mulai mengaku sebagai sosok yang memiliki hubungan khusus dengan Imam Mahdi. Ia menyebut dirinya sebagai bab, yang berarti gerbang. Menurut pengakuannya saat itu, ia adalah penghubung menuju Imam Mahdi yang selama ini dinantikan oleh sebagian umat Syiah. Pada masa itu, ada sekelompok umat Syiah yang dikenal sebagai Syekhiyah. Mereka memang sedang menantikan kemunculan Imam Mahdi. Sehingga ketika Bab menyampaikan pengakuan tersebut, sebagian dari mereka percaya bahwa dialah sosok yang selama ini mereka tunggu. Pengikut Bab pun mulai bertambah dan gerakannya berkembang dengan cepat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai membawa ajaran yang semakin berbeda dari keyakinan Syiah pada masa itu. Sekitar tahun 1848, ia resmi menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi yang telah dijanjikan. Ia juga mulai mengajarkan cara beragama yang baru dan menulis kitab sendiri untuk para pengikutnya. Ajaran Bab kemudian mendapat penolakan keras dari berbagai ulama Syiah. Pemerintah Persia juga mulai menangkap para pengikutnya. Di beberapa daerah, para pengikut Bab melawan dan terjadilah pertempuran dengan pasukan pemerintah. Setelah melalui pertempuran yang panjang, pasukan pemerintah akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Bab akhirnya ditangkap dan beberapa kali dipindahkan sebelum akhirnya dibawa ke Tabriz dan dihukum mati oleh pemerintah Persia pada tahun 1850. Muhammad Jaunpuri. Muhammad Jaunpuri lahir sekitar tahun 1443 di Jaunpur, India. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang cukup berpengaruh dan bahkan pernah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi setelah kembali ke India, ia mulai berdakwah di berbagai tempat dan semakin banyak orang yang mengikutinya. Di tahun 1496, Muhammad Jaunpuri membuat pengakuan besar. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Pengakuan ini tentu tidak diterima begitu saja. Banyak ulama menolak Muhammad Jaunpuri sebagai Imam Mahdi. Namun ia tetap pada pendiriannya. Ia terus berdakwah dari satu tempat ke tempat lain dan mengajak semakin banyak orang untuk mengikutinya. Pengikut Muhammad Jaunpuri kemudian membentuk kelompok yang dikenal sebagai Mahdaviyah. Mereka menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah di India, termasuk di Gujarat dan juga di Deccan. Menjelang akhir hidupnya, Muhammad Jaunpuri tiba di Farah, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Afghanistan. Ia kemudian jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 1505 Masehi. Muhammad Ahmad. Saat itu, Sudan berada di bawah pemerintah Mesir. Di tengah keadaan tersebut, seorang guru agama bernama Muhammad Ahmad mulai dikenal karena kehidupan yang sederhana dan ketekunannya dalam mempelajari agama Islam. Setelah dewasa, ia bergabung dengan tarekat Samaniyah dan kemudian banyak mengajar serta berdakwah kepada masyarakat. Pada masa yang sama, banyak orang Sudan yang mulai tidak puas dengan pemerintah Mesir. Mereka harus membayar pajak yang sangat besar dan berbagai kebijakan dari pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Di tengah keadaan seperti itu, Muhammad Ahmad mengaku sebagai Imam Mahdi. Ia mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam dan melawan pemerintah yang menurutnya sudah tidak adil. Pengikut Muhammad Ahmad kemudian terus bertambah. Mereka mulai mengumpulkan pasukan dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah.
Mereka berhasil memenangkan beberapa pertempuran, dan puncaknya terjadi pada tahun 1885. Pasukan Muhammad Ahmad berhasil mengepung dan merebut Khartoum, kota yang menjadi pusat pemerintahan Sudan. Setelah kemenangan itu, Muhammad Ahmad menjadi penguasa dan membangun pemerintahnya sendiri. Namun hanya beberapa bulan setelah kota Khartoum jatuh, Muhammad Ahmad kemudian meninggal dunia karena jatuh sakit. Kepemimpinan kemudian diteruskan oleh salah satu pengikut terdekatnya yang bernama Abdallahi bin Muhammad. Said Muhammad Nurbakh. Pada abad ke-15, Persia sedang mengalami banyak pergolakan politik. Di tengah keadaan seperti itu, muncul seorang tokoh agama bernama Said Muhammad Nurbakh. Ia lahir sekitar tahun 1392 di wilayah Khurasan. Sejak muda, Nurbakh sudah belajar agama dan kemudian mendalami ilmu tasawuf. Ia lalu menjadi murid Said Ishaq Khutalani, seorang guru agama yang memiliki banyak pengikut pada masa itu. Nama Nurbakh menjadi semakin dikenal ketika muncul klaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Bagaimana klaim itu bermula masih menjadi perdebatan dalam sumber sejarah. Ada yang mengatakan bahwa gurunya, Khutalani, lebih dulu menganggap Nurbakh sebagai Imam Mahdi dan sangat mendukungnya. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa Nurbakh sendiri yang mengaku sebagai Imam Mahdi lalu mendapat dukungan dari gurunya. Sekitar tahun 1423, Nurbakh dan Khutalani mulai mengumpulkan pengikut dan menentang penguasa dinasti Timurid. Penguasa tentu tidak tinggal diam. Khutalani akhirnya ditangkap dan dihukum mati, sementara Nurbakh hanya dihukum penjara. Setelah dibebaskan, Nurbakh akhirnya mengatakan bahwa dirinya bukan lagi Imam Mahdi. Ia tidak lagi mengajak orang untuk melawan penguasa dan memilih kembali mengajar ilmu agama. Nurbakh kemudian meninggal pada tahun 1464. Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Pada akhir tahun 1979, nama Muhammad Abdullah Al-Qahtani tiba-tiba menjadi terkenal di Arab Saudi. Sebelumnya, ia bukan tokoh agama yang dikenal luas, namun sekelompok pengikut Juhaiman Al-Otaibi percaya bahwa Al-Qahtani adalah Imam Mahdi. Jadi berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya, kali ini bukan orangnya yang lebih dulu mengaku sebagai Imam Mahdi. Para pengikutnya lah yang menganggap dan mengatakan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Pada 20 November 1979, Juhaiman dan ratusan pengikutnya membawa senjata lalu masuk ke Masjidil Haram di Mekah. Mereka mengambil alih masjid dan menutup akses keluar masuk. Para jamaah yang berada di dalam ikut terjebak dalam pengepungan. Di tengah kekacauan itu, kelompok tersebut mengumumkan bahwa Muhammad Abdullah Al-Qahtani adalah Imam Mahdi yang telah muncul. Mereka percaya kemunculan Al-Qahtani terjadi pada waktu yang sangat tepat. Saat itu baru masuk abad ke-15 dalam kalender Hijriah, dan mereka menganggap pergantian abad tersebut sebagai salah satu tanda bahwa Al-Mahdi akan muncul. Karena yakin bahwa Al-Qahtani adalah Imam Mahdi, mereka kemudian berani mengambil alih Masjidil Haram. Pemerintah Saudi kemudian mengirim pasukan untuk merebut kembali Masjidil Haram. Namun Juhaiman dan para pengikutnya melawan dengan sangat sengit. Mereka bertahan di dalam komplek masjid selama sekitar 2 minggu sebelum akhirnya pasukan Saudi berhasil menguasai kembali tempat tersebut. Banyak orang yang tewas dalam pertempuran itu, termasuk juga Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Ibnu Tumar. Ibnu Tumar lahir sekitar tahun 1080 Masehi di wilayah Maghrib, Afrika Utara, yang sekarang menjadi bagian dari negara Maroko. Ia berasal dari suku Berber Masmuda. Dari kecil ia sudah tertarik dengan mempelajari agama Islam. Untuk memperdalam ilmunya, ia melakukan perjalanan jauh meninggalkan kampung halamannya. Ia sempat belajar di Mekah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Baghdad, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu Islam terbesar di dunia. Setelah bertahun-tahun belajar di luar negeri, Ibnu Tumar akhirnya kembali ke Maroko. Saat itu, wilayah ini dikuasai oleh dinasti Al-Morafid. Ibnu Tumar mulai berdakwah dan mengkritik berbagai praktik keagamaan yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia bahkan berani menentang penguasa Al-Morafid secara terbuka. Karena dakwahnya semakin keras, ia akhirnya terusir ke beberapa wilayah dan kemudian kembali ke daerah pegunungan Atlas. Di sana, pengikut Ibnu Tumar mulai bertambah. Ia membangun pusat gerakannya di Tinmel dan mendapat banyak dukungan, terutama dari suku Berber. Namun ada satu hal yang membuat gerakannya berbeda. Ibnu Tumar menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Disinilah gerakan Ibnu Tumar mulai berubah menjadi kekuatan politik dan militer. Pengikutnya, yang kemudian dikenal sebagai Al-Mohad, mulai berperang melawan dinasti Al-Morafid.
Pertempuran berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi Ibnu Tumar sendiri tidak sempat melihat kemenangan dari gerakannya. Ia meninggal pada tahun 1130 ketika perang masih sedang berlangsung. Setelah kematiannya, perjuangan diteruskan oleh Abdul Al-Mu'min. Di bawah kepemimpinannya, Al-Mohad semakin kuat dan akhirnya berhasil merebut Marrakesh pada tahun 1147. Dinasti Al-Moravid pun jatuh dan Al-Mohad kemudian membangun kekuasaan yang sangat luas di Afrika Utara dan juga Andalus.